anak SD Memparodikan. Ini kebablasan masa anak SD suruh ngeritik menteri yang seperti ini gitu. Ada anak SD memparodikan seorang menteri bawa karung. Atau harusnya anak SD nggak perlu. Tapi anak SD-nya happy-happy aja. Karena duit 1.000 nanti lupa kok mereka dipilih lagi sampai. Kan gitu. Masalahnya kan di situ. Pakai buzzer juga. Pakai buzzer bisa membuat lupa. Lupa semuanya. Jadinya dosa-dosa politik, dosa-dosa ini kan hilang. Yep. Tapi kesempatan nambang sama kesempatan jadi wapres harus garap sekarang. Harus sabar. Ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Menjelang akhir tahun, sama dengan yang kemarin, kita juga akan mengambil podcast dengan tema yang agak reflektif. Kalau kemarin bidang ekonomi, sekarang bidang budaya. Karena itu kami mengundang salah satu orang budayawan, suara yang rasanya bisa diharapkan untuk kemudian bisa membantu kita untuk mencerna hari ini berbagai macam fenomena yang terjadi di Indonesia setahun kebelakangan ini dari kacamata budaya, baik yang secara kultural dekat dengan budaya Jawa maupun secara arti secara luasnya gitu. Karena itu kita sambut di Ruang Dialektika untuk yang kesekian kalinya Presiden Jancukers Indonesia, Kang Sujiwo Tejo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur nuwun sudah mau meluangkan waktunya. Tapi kan sudah mau persiapan jalan-jalan kemana gitu untuk akhir tahun ini. Setiap hari hidupku jalan-jalan. Iya. Yeah. Jadi nggak butuh liburan akhir tahun ya? Enggak, ya butuh. Tapi kan ada jalan-jalan fisik, ada jalan-jalan non fisik. Tiap hari aku jalan-jalan. Termasuk jalan-jalan di sini, Mas Winarko. Jadi kalau zaman kita Centini itu apa? Kamasutranya orang Jawa. Di Centini itu ada tokoh yang namanya Ki Amongrogo. Ki Amongrogo. Ki Amongrogo diterjemahkan oleh orang Perancis dengan orang Perancis yang bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya bagus, Ki Amongrogo itu. Apa bahasa saya? Dia yang memikul raganya. Ki Amongrogo. Nah, aku nggak memikul raga, tapi memikul jalan-jalanku. Aku pikul jalan-jalanku kemana. Aku pikul mapku. Sekarang ketemu Mas Winarko Ngantiwani. Jadi tiap hari jalan-jalan. Belum ke Sumatera tapi ya, terakhir. Bulan 21 itu Mas, 21 kemarin, November, itu sudah mau ke sana. Ada pengajian di Panjang-Panjang. Itu pesantrennya dulu itu Taufik Ismail sering ngaji di situ. Itu muridnya sampai tekan Malaysia barang. Aku lupa pesantren apa namanya, Padang-Panjang. Tanggal 15 BMG ngasih peringatan. Nah itu aku mau berangkat tanggal 22-an. Bahwa 21 sampai 27 bulan kemarin tuh di Sumatera akan ada siklon tropis yang nanti akibatnya akan bla 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 bla. Aku hampir tetap berangkat. Hampir tetap H-1 aku cancel pesawat. Dan benar jalan Padang ke Padang Panjang kena semua. Artinya kadang-kadang setiap agama meminta kita untuk berpikir. Kalau di kita kan afala tatafakkarun, berpikirlah. Berarti kan sebagian urusan percayakan pada sains dong. Iya. Nah orang sains udah ngasih peringatan itu. Masalahnya kayaknya nggak didengarkan itu, gimana? Bukan nggak didengarkan secara ini, tapi peringatan itu tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengantisipasi kan itu. Sebegitu gede kemarin itu bencana, sebegitu luas, hujannya juga sebegitu masif gitu badainya. Yang katanya curah hujan normalnya itu dalam 1 bulan atau 2 bulan itu jatuh dalam semalam gitu. Ketemu sama daya dukung lingkungan yang memang serusak itu ternyata gitu. Makanya jadinya segede itu gitu. Itu masa kalau kita baik sangka gimana? Gimana? Baik sangkanya gimana? Begitu BMKG yang mewakili sains, mewakili pikiran yang disarankan oleh seluruh agama. Jadi gunakan akalmu.
bupati, wali kota, gubernur rapat. Ini aku baik sangka dulu gitu loh. Wah, nanti itu akan banjir di sana menurut ramalan ini akan begini-begini Ya. karena laut makin panas, khatulistiwa yang nggak pernah dilalui siklon tropis akan dilalui dan nanti dampaknya akan begini-begini. Apalagi hutan sudah begini-begini-begini. Ya. Tapi memang nggak punya sarana untuk mitigasi itu, Mas Wani, Mas Ngantiwangi. Memang nggak punya sarana. Misalnya biaya untuk mengungsikan meminggirkan orang-orang nggak ada karena TKD kan dipotong, transfer daerah dipotong, Sama efisiensi efisiensi. BNPB-nya juga. Terus sehingga mungkin lah ya, ini dugaanku, Gubernur Sumatera Utara dan jajarannya, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Aceh dan para bupati mungkin sudah rapat itu di belasan itu, tanggal belasan. Tapi mau gimana lagi? Ngerti tapi karena nggak punya Iya, sudah sumber daya gitu ya. mungkin. Karena contoh aja gini, dari 500 ini teman saya yang hitung, anak bukan BNKG, anak. Dari 514 kabupaten kota yang siap untuk kalau ada peristiwa begini, disaster ini, yang kita secara kurang ajar menyebutnya bencana, gitu loh. Iya kan, disaster itu kurang ajar banget kata bencana alam itu. Oke, katakanlah disaster ini, dari 514 kabupaten kota yang siap cuma 31 yang siap dengan mitigasi. Itu semuanya di Jawa. Gitu. Dan itu pun kalau peristiwanya tidak sebesar Sumatera. Kalau sudah sebesar Sumatera tetap aja nggak yang 31 kabupaten kota. Misalnya begini. Kalau kita tahu bahwa kita itu daerah rawan gempa, daerah rawan tsunami. Ada nggak setiap jalan itu akses ke bukit? Iya. Titik-titik evakuasi. Iya kan, seluruh jalan rata lautan kan di Pantura. Misalkan setiap sekian kilometer ada jalan ke gunung. Itu mestinya. Kalau itu baru itu. Terus tenda-tenda dan lain sebagainya. Makanan, obat-obatan. Iya, itu memang satu sisi ya. Coba kita pilah sendiri ya, satu-satu ya. Dari sisi kesiapan tadi mitigasi ya. Atau aspek-aspek arsitektural yang kemudian membantu untuk juga menguatkan daya tahan itu kan. Itu mungkin memang kita lemah. Tapi yang kemarin itu jadi juga sangat parah. Itu kan karena kemudian daya dukung lingkungannya itu kan yang kemudian sudah serusak itu gitu kan, karena industri, karena ini. Ini menjadi semacam menggelisahkan itu gini kan. Kenapa kita itu tidak punya semacam ukuran? Kalau pemerintah kan maunya ekonomi, investasi kan gitu kan. Hutan dihajar pun nggak ada masalah. Padahal itu kan kemudian ada hitungannya, itu daya dukung lingkungan di situ karena hutan itu menyerap air, hutan itu menghasilkan oksigen dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita lemah sekali dari sisi kulturalnya, dari sisi kita itu punya nggak sih semacam kesadaran bahwa kalau pohon itu ditebang sembarangan, ya itu memang ada resikonya kerusakan alam itu gitu. Mungkin jawabku gini, namanya penebangan, hutan, tambang itu sudah ada dari dulu. Ya. Jadi kalau kita misalkan anti kelapa sawit, menurut aku nggak bijak juga. Karena dari dulu namanya penebangan hutan itu pasti ada. Kalau nggak ada tuh ukir Jepara. Ya. Dari mana ukir Bali, ukiran Bali, ukiran Kasongan. Dengan ukiran kan berarti ada kayu yang ditebang. Tuh kita ada meja di Jawa dulu namanya soko, itu tiangnya rumah atau pendopo itu diukir, kayunya juga. Tapi kelihatannya loh penebangannya proporsional. Makanya ada Pak Mio juga, kita 350 tahun dijajah Belanda, nggak rusak-rusak amat juga hutan. Tapi sekarang baru sekian tahun, 70 tahun dijajah bangsa sendiri, kok kerusakan hutannya. Mungkin begitu, mungkin karena nggak proporsional. Kalau dari dulu, penebangan hutan selalu tetap ada. Problemnya proporsionalnya itu. Proporsionalnya. Makanya aku juga mengkritik mereka yang dikit-dikit anti sawit.
Kita nggak tahu kebutuhan sawit mungkin bukan cuma untuk goreng, mungkin untuk make up, mungkin untuk apa yang lain-lain yang harusnya, kalau ada yang menunjukkan, ini loh di Instagram, kebutuhan kelapa sawit ini munculnya gini loh, di sabun, di ini, yang dimana kalian perlu. Oke yuk, tapi kita hitung yuk, dari 280 juta, berapa perlunya sehari? Oh kalau gitu kita cuma perlu lahan segini, gitu loh, yang boleh ditebang. Karena sudah diukur tadi kan. Iya, intinya. ya ini sawah jangan lupa loh, sawah ini nebang hutan loh. Dulu kita kan bukan makan padi, Iya, iya. sampai 300 tahun sebelum Masehi, kita makan sagu. Artinya tetap memang ada yang harus ditebang gitu. Iya. Tapi proporsinya, tadi Proporsinya. yang kemudian Ya, kalau di Sumatera itu menurut kacamata sampean Ya. proporsional apa enggak? Melihat kemarin kayak gitu. Temanku yang orang matematika ngitung dari kayu gelondongan itu berarti kayu yang ditebang. Karena dia ngitung berat jenis kayu yang ditebang itu sudah makin kering, maka ngapung. Kalau kayu yang masih roboh sendiri, itu tenggelam. Itu kan, terus dihitung. Dari gelondongan-gelondongan yang numpuk di berbagai daerah, dihitung rata-ratanya, itu memerlukan 80 kali lapangan bola. Gitu kan. Terus sekarang beredar lagi yang YouTuber itu, yang ngelihat dari atas drone, ternyata mungkin lebih luas dari 80 kali lapangan bola. Menurutku memang berlebihan. Per kemarin itu sudah 1.000 orang yang meninggal. Yang hilang juga masih belum ditemukan, itu masih ratusan gitu. Kemungkinan juga tertimbun karena itu kan banjir, banyak yang membawa lumpur itu kan dari atas karena bandang gitu ya. Yang ramai itu kemarin justru kemudian ada menteri yang sana cari panggung gitu. Ini gimana sih? Saya tuh gemes sekali. Masa sih ada orang yang sedangkal itu cara berpikirnya, mau mengambil keuntungan pribadi, membangun citra di tengah-tengah. Sebelum itu, aku baru nonton di Instagram, ada acara SD, acara drama. Oh iya, anak SD, Muhammadiyah. Anak SD memparodikan. Ini menurut Mas Wani gimana? Ini kebablasan, masa anak SD suruh ngeritik menteri yang seperti ini gitu. Ada anak SD memparodikan seorang menteri bawa karung. Atau harusnya anak SD nggak perlu, tapi anak SD-nya happy-happy aja, atau memang kesadaran bersama? Saya karena nggak kenal panitianya, jadi nggak bisa tanya, itu ide kalian apa idenya gurunya gitu. Kalau idenya anak SD ini lebih gawat lagi. Berarti mereka, nah kalau menurut aku, pencitraan itu Mas Wani, bukan sejak zaman menteri-menteri zaman sekarang aja yang datang ke lokasi. Aku gimana ya menyebutnya, aku nggak tega menyebut bencana karena nggak sopan sama alam itu. Apa sih? Disaster aja ya. Ambil bahasa Inggrisnya ya, disaster. Nanti kita bisa diskusi itu kenapa aku nggak tega. Karena ini bukan kesalahan alam gitu. Iya. Oke, peristiwa sabda alam ya. Sabda alam berupa banjir dan lain sebagainya ini, bukan cuma itu, dari dulu namanya orang pasti punya pencitraan. Salahnya di mana, Mas? Rumah bagi orang Jawa, bagi kami, itu ada 3 fungsi minimal. Patunggon, yaitu untuk tidur, untuk menetap, untuk stay. Panepen, untuk merenung di situ. Mungkin ada musolanya, atau mungkin ada tempat semedinya, tempat hiunya kalau orang Buddha itu, atau tempat abu-abunya, leluhurnya ada. Patunggon, panepen, dan yang terakhir, palungguhan. Palungguhan itu kedudukan. Artinya dengan itu, dengan rumah itu, Mas Winarko Ngantiwani akan menunjukkan kepada khalayak yang hadir, iki loh rumahnya Winarko. Jadi dari dulu citra itu memang ada. Bahkan kalau Gen Z ada yang nonton ini dan belum pernah nonton film yang di zaman Pak Harto ditayangkan tiap 1 Oktober, malam hari kesaktian, malam 30 September malam, ya 30 SPKI itu ketika beberapa jenderal mau
ada satu jenderal yang saya terkenang, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Dia diambil pasukan Cakrabirawa, dia nggak mau langsung pergi. Bapak dipanggil presiden, mau diambil, dia mau tempeleng kalau salah, nempeleng, dia harus ganti baju dulu, ganti baju uniform jenderalnya itu. Dan di cerminnya itu dia pakai pecinya yang terakhir, cek terus balik kanan. Jadi baju itu sebuah citra yang harus dijaga. Salahnya di mana dengan pencitraan menteri-menteri sekarang? Dari segi rumah kita selalu menanamkan citra, dan baju dalam bahasa Jawa istilahnya rasukan, merasuk. Jadi ngerasuk busono bukan sekedar ageman, bukan sekedar pakaian, tapi begitu itu kita pakai, itu kita merasuk di situ. Begitu kita pakai emblem menteri, tag menteri di sini, kabinet, itu sudah aku hadir, negara hadir di tempat sabda alam di Sumatera ini. Nggak perlu aku manggul beras, atau karena ajudanku nganggur nanti gitu. Kalau aku manggul beras kan ajudan tinggal jalan-jalan di belakangku. Tapi aku datang di sini nih mewakili negara, dan aku tidak memanggul beras, tapi aku memanggul tanggung jawab. Dan membawa semua sumber daya negara. Sumber daya negara di menteri-menteri bawahannya, kalau dia Menko, ada di bawah koordinasi dia untuk membantu sabda alam. Nah, masalahnya itu kan kebalikannya kan. Yang terjadi, yang harusnya negara itu datang hadir di situ dalam bentuk penanganan yang secepat-cepatnya itu ya, tanggap darurat di minggu pertama itu. Itu tidak muncul, tidak dirasakan gitu. Karena kemudian bahkan di H+7 itu teman-temanku dari Malang berangkat ke sana itu masih ada 3 kabupaten itu yang katanya blackout gitu, nggak bisa dikontak dari luar sama sekali gitu. Itu nggak terlaksana fungsi dia sebagai pejabat negara. Tapi yang beredar kemudian foto yang dia manggul beras, foto yang pakai vest taktikal, nunjuk-nunjuk, ada yang ngajak anaknya ngepel di rumahnya orang. Yang itu yang kemudian di blow up gitu. Ini kan seolah-olah kemudian nggak pantas sama sekali dengan jabatannya dia. Yang dia jabatannya dengan segala macam kewenangannya itu tidak kelihatan aksinya. Tapi kemudian yang hal-hal yang justru bisa dilakukan oleh semua orang, tadi ajudan aja bisa kalau cuma manggul beras itu. Malah itu yang dimunculkan. Kalau itu gimana ngelihatnya? Lah ya, aku cuman pengen jawab, citra seorang pejabat, citra seorang militer tadi, Ahmad Yani, yang dia baru pakai baju, pakai peci, baru dia bersedia di... Ya, karena dia itu kan dipanggil tidak sebagai seorang Ayani pribadi gitu kan, tapi Jenderal Yani yang harus ngadap presiden gitu kan. Dalam bayangan saya, menteri ini cukup sebelum berangkat ke sabda alam di Sumatera itu pakai emblem kayak Ahmad Yani di depan kaca itu sudah pakai baju, mungkin tangan kanan dulu, kalau dia percaya kepada sabda Nabi katanya tangan dulu, kanan dulu, kiri set pakai emblem, set, bismillah ke Sumatera. Nggak usah manggul beras karena di situ dia sudah mewakili negara yang dia punya fungsi koordinasi, menteri ini, menteri ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Itu lebih dari sekedar manggul beras. Kehadiran dia di situ. Kalau yang manggul berasnya bisa ajudan. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Kenapa sih kita terlalu keras? Pejabat manggul beras nggak apa-apa, tapi jangan itu satu-satunya gitu loh, Kang. Iya itu. Masalahnya kan di situ orang jadi marah kalau kemudian dia itu kesana itu hanya manggul beras gitu kan itu. Karena kamu itu bukan cuma tukang kuli angkut gitu. Kamu itu menteri yang bisa bawa banyak hal, anggaran, bisa bawa kebijakan. Termasuk ketika kemudian justru dia kan yang kemudian selama ini dinilai paling banyak memberi izin terhadap penebangan hutan itu kan, yang dimarahi sama Harrison Ford itu kan waktu dia menjadi Menteri Kehutanan, itu kan yang membuat orang marah itu. Celakanya Mas Wani, kita cuma bisa berpraduga karena ada lagi penjelasan dari Ipang Wahid tentang peristiwa dia dimarahi Harrison Ford. Katanya konteksnya nggak gitu, konteksnya bla bla bla, kita nggak tahu. Intinya bukan salah menterinya banget. Belum lagi klarifikasi Pak Zulkifli Hasan di ininya podcastnya siapa itu yang pemain basket dulunya itu siapa? Denny Sumargo. Denny Sumargo, bahwa
kita nggak tahu lah kejadian yang sebenarnya apa dia dimarahi oleh apa bintang apa ini Harrison Ford ini Indiana Jones. Apa kebetulan ada yang bilang katanya dia gebrak-gebrak meja. Gimana kalau kita menduga-duga aja gitu loh. Mungkin memang nggak marah, mungkin kita salah persepsi aja tentang Pak. Tapi bahwa dia banyak memberi izin di zamannya, iya. Itu yang nggak bisa dibantah. Nah iya, maksudnya publik itu kan kemudian merasa, loh kalau kamu itu peduli bentuk ininya, ya nggak yang dengan memberi izin tanda tangan pembabatan hutan sebegitu banyak kan gitu kan logikanya kan, karena kamu pejabat kan gitu yang melekat kewenangan untuk memberi izin. Kalau industri itu nggak dikasih izin untuk membabat itu kan juga nggak berani mereka secara ini, jadinya pembalakan liar kan gitu kan. Kalau pembalakan liar ya nggak mungkin seluas itu gitu kan ininya. Nah, logika yang kayak gitu kemudian, itu kan kemudian membuat orang itu bertanya-tanya. Aku ngerti maksudnya Mas Wandi. Berarti daripada memanggul beras atau pakai rompi taktikal itu, minta maafnya itu dengan cara menanam hutan. Atau ya yang sudah dikasih izin-izin itu ditarik lagi, wes kalian sudah pesta kok, ini balikin lagi jadi hutan lagi. Atau kalau enggak, tapi kan ini yang pengungsian itu, Wani. Kalau nunggu penanaman hutan sampai balik lagi perlu berbulan-bulan. Oh iya, kalau penanganan itu kan masalahnya kalau hanya penanganan itu kan bukan tanggung jawabnya dia, BNPB macam-macam tadi yang harusnya secara tupoksinya untuk ini itu kan. Nah, ya. Yang kemudian itu aku tak kasih. Ini wayang Rahwana. Ya. Oke, kesayangan termasuk kesara. Ini udah rusak tapi udah tak dandani lagi. Jadi kulit yang udah itu, ini protol-protol kulitnya tak belah di tengah itu, kulitnya yang lawas. Terus kulit baru ini tak papas tipis tak masukin. Diklopkan di dalamnya gitu. Terus dikasih dilem. Iya kayak lem itu, tapi jadi rata. Jadi Rahwana nggak boleh mati karena ini harus jadi contoh. Gini. Waktu dia menculik Dewi Sinta, terus dia akan dijemput oleh suaminya dengan ribuan bala tentara kera. Dia sudah semua rakyatnya udah mati, termasuk adik-adiknya udah mati. Tinggal dia sendirian. Kata Dewi Sinta, Rahwana, keluarlah. Kamu minta maaf sama suamiku. Oke? Baiklah, aku akan minta maaf. Tapi minta maafku secara kesatria. Apa? Perang. Nah maksudku, jadi Pak Zulkifli Hasan minta maafnya harus gimana gitu? Apakah kalau ini kan minta maafnya secara perang. Kalau aku kalah, berarti aku memang salah. Kalau aku menang, berarti secara spiritual aku benar. Mungkin memang secara sosial, kamu suaminya Sinta. Secara buku nikahnya gitu loh. Tapi buku nikah yang di adat, dia sebetulnya cintaku. Mungkin ya gitu loh. Jadi gitu. Enggak, pertanyaanku. Iya, paham. Jadi harusnya Zulkifli Hasan ngumpulkan ya orang-orang yang dikasih. Rakyat, aku minta maaf ya. Ini loh saya kumpulkan orang-orang yang dulu saya kasih izin. Udah atasi. Tanam dan untuk sementara bantu selama di tenda-tenda itu, selama belum punya rumah itu. Iya, gitu maksudnya. Itu salah satunya. Oke. Diberi izin itu kan tidak untuk kemudian apa istilahnya? Mereka itu menderita gitu loh atas itu. Diberi izin itu kan kemudian menghasilkan ekonomi gitu kan, menghasilkan ngerti aku. Sumber daya yang kemudian dampaknya itu di luar itu mungkin iya di luar, tapi ketika kemudian itu terjadi, yang itu nggak bisa dipisahkan bahwa ini loh gara-gara kalian. Kalau orang punya pabrik itu misalnya corongnya ini, kalau ada apa-apa warganya di situ ya tahu kalau itu dampaknya karena pencemarannya ya dibantulah pengobatannya dan sebagainya. Nah ini kerusakan alam gitu, kerusakan ini. Ya itu yang disuruh tanggung jawab kan gitu kan. Aku ngerti. Kalau dia itu kalau kita nggak usah pejabat lah, orang biasa aja lah kayak kita.
serempetan, serempetan di jalan, Atau nabrak kucing Ya, kan. Itu iya. kita itu punya loh nabrak sense itu. kucing, itu kan nggak bisa minta maaf aja. Iya. Ngubur kucing, Iya. gali. Kalau kita serempetan, Iya. oke mas saya salah, kan nggak bisa cuman gitu. Tapi kan ini biaya bengkelnya Iya. berapa? Pengobatannya berapa? Mau dibawa ke Ketok Magic, kalau Ketok Magic Ponorogo apa Blitar ya, biayanya berapa? Kalau 50 ini Iya. minta maafnya itu konkret, Iya. ya betul aku. Iya. Maksud Mas Wani konkret. Iya. Itu kan kalau aku membayangkan kalau aspek rasa itu, kultural itu kuat di kita, di negara. Yang terjadi yang kayak gitu itu kan kemudian ada bentuk koreksinya itu. Kalau bentuk ya tanggung jawab itu. Kucing nabrak kucing nyerempet orang itu nggak di sorry ya cabut gitu kan itu. Turun, kalau di sekitar rumah masih ada tanah kita gali, kita itu, Iya. kita kubur di situ. Padahal kan sebenarnya nggak ada keterikatan apa-apa, tapi karena kita tahu kalau itu kita nggak melakukan itu kemudian entah kualat, entah karma, entah apa gitu ya balasan itu. Tapi karena nilai kepantasan itu. Nah di level negara kemarin itu kan seolah-olah kemudian nggak muncul gitu ya kayak gitu. Atau berubah jadi peraturan kayak Gubernur DKI barusan, yang di DKI nggak boleh ada perdagangan daging kucing sama daging anjing. Iya, Ada gitu, iya. bisa gitu kan? Jadi wujudnya karena dia menteri, karena dia Dia punya pejabat, kebijakan, punya kemenangan diregulasi. gitu. Iya. diregulasi. Nah ini saya kaitkan dengan, ini minta komentar. Atau misalkan gini, selama belum punya rumah, sebelum kalian belum punya rumah yang terdampak banjir sama ini, maka dibikin regulasi boleh numpang, boleh berumah di gedung DPR, ya kan? Boleh berumah di dekat di sebelah kamarnya gubernur, pakai aja itu. Atau datang kalau kalian punya duit ke Jakarta, datanglah ke rumah dinas menteri. Kalian boleh bikin tenda. Loh, itu kan regulasi. Regulasi itu minta maafnya. Kalian boleh tidur seranjang sama aku. Gitu. Mandi boleh pakai toiletku. Bikin regulasi. Karena saya itu membayangkan gini, di budaya kita ketika sebuah perilaku itu menyinggung atau merusak keharmonisan sosial, gitu, ada sanksinya kan. Yang itu langsung atau tidak langsung dirasakan gitu secara ini. Dan orang semakin meyakini itu sebagai, dia akan semakin takut melanggar norma, melanggar susila kan gitu. Paling jelek dirasani tonggo gitu, tapi paling ini nanti entah anakmu, entah cucumu nanti akan ada balasan dari semesta kan gitu. Di aspek yang kayak gini, itu kan rasanya hilang sama sekali. Itu kenapa, Mbak? Itu menarik itu. Ya kita hidupkan lagi norma nilai-nilai itu menjadi hukum positif. Justru sama Jokowi. Enggak, begini misalnya, kalau ada menteri yang melanggar norma, artinya listrik belum nyala sudah dibilang nyala, gitu ya. Terus melanggar norma soal LPG, soal gas melon dan lain sebagainya, atau main kartu sama tersangka pembalakan hutan. Ya. Hukumnya gini, kalau di Indian sama salah satu suku di Papua, kan salah satu suku di Papua itu ada aturan, Mas Wani. Ini sungai. Ini ruas ini hanya boleh diambil ikannya pada hari Selasa sampai Rabu. Ruas yang ini hari ini hari Jumat sama ada. Gila itu. Nah, kalau ada yang melanggar itu, hukumannya pertama tidak disapa. Bayangin coba seluruh kampung tidak nyopo, bayangin sampai Mas Wani habis ambil ikan di ruas yang dilarang itu, yang mestinya hari kemarin boleh, hari sekarang di ruas sana. Gila ya, itu ada aturannya gitu. Nah, nggak disampein lewat cuman orang, aku makan, ada sampein lewat, nggak nawarin, nggak apa. Kan nggak disapa. Masih juga melanggar, hukumannya lebih berat lagi. Dihapuskan namanya. Nggak dianggap warga situ? Enggak, cuma dia bilang, woi, nggak ada Winarko Ngantiwani. Nggak ada, woi. Bayangin coba. Nggak dianggap orang gitu ya, bahkan gitu ya, nggak punya identitas gitu ya. Loh, kan identitasnya orang Indian itu sama alam. Dancing with Wolves. Yang film apa? Menari dengan serigala. Nama-namanya kan gitu kan.
di melahap ikan, melahap elang. Nah, namanya nyatu sama alam. Itu dihilangkan. Lama-lama, pertama dia mati secara psikologis, lama-lama mati secara fisik. Bayangkan kalau menteri-menteri kayak gitu, pertama nggak disapa sama wartawan. Nih, nggak disapa nih. Nggak disapa. Kedua, namanya dihilangkan, dipanggil, woi. Woi. Sama demokrasi itu kan kemudian diganti seolah-olah bahwa ya udah hukuman nanti 5 tahun lagi. Jangan dipilih kan gitu kan. Iya, iya. Masalahnya kan kemudian demokrasi ada yang bisa ngakali apa ya seminggu sebelum pilihan biar lupa semuanya kemarin itu harusnya sudah nggak pantas karena melakukan salah, pernah melakukan korupsi dan sebagainya. Kan udah 1.000 nanti lupa kok mereka dipilih lagi sampai kan gitu. Masalahnya kan di situ. Pakai buzzer juga. Pakai buzzer Pakai juga. buzzer bisa membuat lupa. Lupa semuanya. Jadinya dosa-dosa politik, dosa-dosa ini kan hilang. Nah, ini gimana sih cara untuk menumbuhkan lagi itu di tatanan berbangsa gitu, tatanan bernegara? Kurang apa? Kurang diajari apa generasi muda ini atau masyarakat ini tentang penghargaan terhadap lingkungan dan sebagainya. Apa yang kurang dari kita? Cuman kalau misalnya ini kita lakukan, nanti dibilang klinik. Gitu loh, aku repotnya. Misalkan di agama tertentu menganggap bahwa membajui pohon-pohon itu dibilang klinik. Padahal itu salah satu cara untuk membuat pohon tidak ditebang. Iya kan? Biar Cara dihargai. Iya, cara lain adalah membangun narasi tentang pohon itu. Ada yang nguni. Di Kendari misalkan, di dekat rumah kakak saya, kakak ipar. Itu ada pohon yang ada narasinya bahwa itu ada yang menghuni, ada itu gitu. Tapi nanti dibilang klinik. Jadi gimana caranya menumbuhkan? Soalnya aku setuju sama Mas Ngantiwani tadi, kalau pohon ini harus dijaga karena ini sumber air di bawahnya, Iya. tetap nggak ngaruh. Tapi kalau ini nanti keluargamu akan terkutuk, nanti anakmu akan begini-begini hidupnya, lebih ngaruh kalau ini ditebang. Kenyataannya begitu. Padahal yang aku masih usulkan itu semuanya itu dianggap suci. Emblem menteri itu suci, ini gitu loh. Bahkan Indonesia Iya, aku lagi. ya. Jadi kita stansa ketiga Indonesia Raya itu jarang dinyanyikan. Saya tadi usul teman-teman, gimana supaya kalau 3 stansa dari Indonesia Raya itu dinyanyikan sekaligus, mungkin perlu banyak waktu. Tapi gimana kalau digilir bulan Juli sampai Juni stansa 1, bulan Agustus sampai stansa 2. Ini yang stansa 3 ini. Coba. Atau stansa 3 itu pas kita itu sedang musim-musimnya begini misalnya. Sehingga orang itu nyadar gitu kan kalau ini. Karena menarik, stansa ketiga itu dimulainya dengan Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Jadi Indonesia itu kan karena suci kan. Tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Nah, ini maksudku. Nah ini kan kalau kita diajari gitu. Kita kan sampai hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Ternyata pulaunya, lautnya. Dan itu harus dijaga kan, biar selamat rakyatnya, biar selamat putranya. Pulau Sumatera, gitu. Pulau Jawa. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Aku boleh nggak sih aku usul lewat podcast ini, gitu loh, digilir. Bulan ini. Sepakat. Iya, karena Indonesia tanah yang suci. Minimal itu kalau apa istilahnya jadi mantra, semua orang paham, mulai anak kecil sampai ini tahu kalau harus dijaga kan gitu, harus ini biar sakti, biar rakyatnya selamat, biar putranya selamat itu.
fungsi mantra itu Mas Wani dari dulu adalah menghidupkan kata-kata menjadi faktual. Itu mantra. Karena diulang-ulang dan diyakini, diulang-ulang tapi mandine dipercaya, dadine diantepi. Diulang-ulang kalau nggak dipercaya percuma. Bayangkan ya, tiap hari Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Itu menjadi mantra kayak Sumpah Pemuda. Kalau nggak diyakini nggak jadi mantra itu. Tetap aja pecah. Kayak PBNU, kayak gitu loh. Karena kami, bangsa Indonesia, berbahasa, bertanah air satu, tanah air berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa. Jadi, diyakini Indonesia. Jadi membangun kesadaran ini ya, alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya. Gila kan? Ayo, Sumatera, Jawa, Bali. Nusa Penida sekarang ombaknya udah gede. Iya. Enggak, ini memang rasanya harus mulai didengarkan banyak orang. Kalaupun nggak ada yang aturan negara, ya upaya kita lah, citizen ini, warga ini kan, jaga warga inisiatif sendiri untuk yang stansa 2 sama stansa 3 di beberapa tempat inisiatif sendiri. Aku pernah begini di Jombang. Gitu. Sehingga di Jombang, dan yang lain-lain jangan nyalahkan gitu. Iya, di Jombang aku pernah 3 stansa, di Lamongan aku pernah 3 stansa nyanyi. Memang capek sih berdirinya. Di Jogja pernah sekali. Enggak, ya tadi itu misalnya digilir ya. Kalau digilir oke. Kalau digilir itu kan kayak mengandaikan ada aturan bareng gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, kita boleh menyanyi versi stansa. Oh, apapun. Oke. Tergantung kebutuhan. Dan menurutku betul, hari-hari ini stansa 3 sangat berbeda. Harusnya. Hiduplah. Jadi yang cuma hafal stansa 1 jangan disalahkan gitu. Ini bener, ini Indonesia Raya juga lagunya gitu. Tapi message-nya beda gitu. Message-nya lebih ekologis kan. Tapi menurut beberapa pengamat, termasuk pengamat dari Airlangga, stansa 3 ini yang hiduplah, selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya. Ini W.R. Supratman terilhami oleh tulisannya Tan Malaka yang masa aksi sama revolusi kalau nggak salah. Jadi aku setuju, bebaskan mau stansa yang mana yang dinyanyiin. Tapi untuk sekarang stansa 3. Tadi nyinggung PBNU, karena kemudian ada kaitannya sama ini kan kemarin rame-rame. Saya itu sampai sekarang masih belum bisa nyerna kok. Mereka itu kenapa sih ngeyel dapat tambang gitu? Kalau bayangan idealnya kan yang seperti disampaikan oleh para pendukungnya di sana. Katanya ketika mereka dipegang, dikasih itu, mereka bisa menerapkan cara nambang yang ramah lingkungan kan gitu. Cara nambang yang bisa maslahah gitu. Emang ada bisa gitu. Kalau mereka masuk mungkin ke dalam, mereka salah nafsir. Kan sekarang ada banyak bilang, bagaimana sih wong kehutanan kok diserahkan kepada dokter ahli ilmu tafsir? Itu ilmu tafsir, gitu. Sama Raja Juli. Ya nggak apa-apa. Aku selalu bilang, aku selalu guyon aja. Bukankah seluruh alam ini ayat? Ada ayat tertulis, ada ayat nggak tertulis, ayat kaunia. Ayat kaunia ini ya hutan, yang laut. Nah, Raja Juli ini disuruh menafsir, ya kan, gitu loh. Nah sekarang aku menjadi juru tafsir juga. Logonya NO itu ada dunia, ada talinya, ada tambang bukan tali. Jadi talinya tali tambang. Talinya itu tali tambang. Berarti memang NU disuruh nambang. Enggak, ini tafsirku ini. Tafsirku. Itu Gusmus ketawa. Iya. Berarti memang cuman sekarang Mas Wani pengen aku kayak mantan ketua PBNU atau enggak? Dia bilang Said Agil Siraj bahwa tambang buat NU adalah jebakan Jokowi. Menurut dia. Aku pengen pendapatnya Kang Tejo sendiri. Itu gimana ngelihatnya? Apa setuju dengan pendapatnya Buya Said itu misalnya? Bahwa kemudian ya orang tahu Kang Eros Jarot kan kemarin ngomong, orang kalau tahu karakternya orang NU itu kalau dikasih duit pasti gegeran kan gitu kan. Maka ada orang yang nggak seneng sama NU ya paling gampang ya dikasih
sesuatu yang menghasilkan duit itu loh, pasti gegeran mereka kan ya. Yang Eros Jarot itu bisa Mas Eros bisa ditarik lagi. Nggak ada yang nggak berupa cawe-cawe asing di Indonesia. Hampir nggak ada. Lahirnya perundang-undangan Cipta Kerja yang oleh Pak Purbaya dinilai merugikan negara sekian triliun per tahun. Undang-undang Cipta. Nggak ada campur tangan asing di dalam mengocok-ngocoki eksekutif dan legislatif untuk membuat peraturan itu. Hampir nggak ada satu unsur pun karena Indonesia ini seksi. Sumber daya alamnya, posisinya. Nah, kalau lihat itu, mungkin juga hampir 80% itu kan, 90 partai ormas terbesar di Indonesia itu NU. Maka kalau ingin memecah belah Indonesia, pecah belahlah NU. Mungkin begitu. Nah, cara untuk memecah NU, ya dikasihlah permen. Gitu. Tapi kita berarti seudon lagi sama Pak Jokowi. Aku pengennya imbang gitu loh Mas Fani, ya curiga sama manusia aja. Ya kadang-kadang berprasangka baik. Masa si Pak Jokowi jelek melulu? Masa nggak ada baik-baiknya? Rahwan aja ada baik-baiknya gitu. Dia frustrasi ketika cintanya ditolak oleh Dewi Sinta. Cara frustrasinya apa? Dia bangun negeri Alengka itu gila-gilaan. Bahkan trotoarnya dia bangun dari mutiara. Gitu. Terus Istana Asoka, Taman Asoka dibangun lebih indah dari sorga. Jadi cara dia mengungkapkan frustrasi itu membangun negerinya. Gitu. Nah, mungkin Pak Jokowi masa sih nggak ada positif-positifnya gitu. Kalau positifnya itu tadi, jeleknya yang seperti Said Agil Sirot untuk memecah belah NU gitu loh. Baiknya mungkin Pak Jokowi melihat logo NU itu sudah dia merenung, menghayati. Coba ingat nggak? Ini kan? Iya. Bintangnya 9 kalau nggak salah. Di tempat saya itu ada pabrik rokoknya orang NU, namanya pabrik rokok Tali Jagat. Nah, Tali Jagat itu. Nah, kalau warok itu kan kolornya talinya untuk sakti kan. Nah, tok kolornya kan. Nah, itu tambang juga kan gitu. Iya. Nah, siapa tahu terus Pak Jokowi ngelihat ini berarti PBNU harus dikasih tambang. Gitu. Untuk mempersatukan. Ternyata nggak bersatu malah cekcok karena menurut versi Ulil yang Gus Ipul pengen pelaksananya itu zamannya Pak Jokowi, si pengusahanya yang melaksanakan, yang Gus Yahya pengennya terserah, yang penting terlaksanakan gitu. Kalau saya ada sepakatnya sebenarnya, ormas itu diberi jatah, tapi dengan syaratnya ketat. Harus dikerjakan sendiri sampai bisa. Artinya apa ya? Biar anak-anak NU dulu yang belajar tambangan. NU punya lembaga dulu yang punya secara ekonomi bisa bisa punya modalnya. Berarti nggak sekarang. Ini kan nggak sekarang. Berarti sekian tahun lagi. Iya. Dan itu cita-citanya Bung Karno. Cita-citanya Bung Karno waktu itu menyekolahkan orang-orang anak-anak muda ke Eropa Timur dan sebagainya itu untuk biar bisa nggarap report atau macam-macam itu. Tapi kan Soeharto nggak sabar gitu kan. Ya udah buruan, kalau nggak buruan di ini nanti kita nggak cepet kaya kan gitu. Ya udah undang ini aja yang mereka sudah bisa. Pak Harto nggak sabar, terusan kan sampai Pak sekarang. Harto nggak sabar, atau Pak Harto dibikin nggak sabar oleh Amerika? Nggak pertanyaanku gitu. Pak Harto nggak sabar, atau Pak Harto dibikin nggak sabar? Kalau aku sih ngelihatnya Pak Harto nggak sabar karena dia butuh untuk kemudian pemilu itu sudah ada duitnya gitu. Untuk kemudian apa? Lah ya kalau diojo-ojo itu terus sama agenda-agenda ya bisa jadi. Gitu loh maksudnya. Karena seksi banget. Nikel kita punya. Iya. Tembaga punya. Uranium kita ada di Kalimantan. Kita punya semuanya. Makanya itu kan kemudian hanya aspek perspektif. Kalau misalnya dijanjikan nggak usah lama-lama lah, 5 tahun. Kita tiap tahun itu ngundang pengirim anak-anak LPDP itu kok. Itu kan nyekolahkan dimanapun kalian terserah gitu ya yang bisa. Kenapa nggak kemudian, ini loh kita punya rencana 5 tahun lagi kita harus bisa ngelola tambang nikel sampai seluruh rantai nilainya. Nggak cuma ngeruk tok gitu ya. Sampai bisa bikin baterainya. Ya udah kita sekolahkan. LPDP itu juga nggak sabaran, Mas.
Soalnya anakku juga ada yang ikut LPDP. Itu jasanya Pak SBY sama Bu Sri Mulyani Bu Sri Mulyani. sebetulnya. Apapun lah. Jadi, sorry ya, kenapa aku nggak bisa frontal kayak yang lain-lain? Karena aku melihat orang itu ada baik buruknya, pasti. Oke? Nah, sayangnya LPDP itu nggak setahun dulu karantina. Aku usul sekarang Pak Purbaya, jangan cuma mau menghabiskan yang 13 triliun rampasan dari korupsi, dana uang korupsi akan disuntikan buat LPDP. Enggak. Selain testing, aku pernah ngasih pembekalan juga ke LPDP, dikasih sekali. Tapi masa itu nggak cukup seminggu itu. Setahun di karantina, kayak Cina kalau mau ngirim mahasiswa. Iya. Jadi mereka fungsinya ke sana itu mata-mata. Pertama itu, terus yang kedua, kalau saya bayangkan setahun di karantina itu diajari satu budaya aja, satu Iya, satu kesenian aja. budaya yang memang betul-betul ilmunya itu nanti untuk kita, Iya. untuk Indonesia. Iya. Itu yang Cina lakukan. Iya. Sekarang banyak, cek LPDP yang nggak balik berapa orang. Iya. Yang balik ke sini nanti jatuhnya kayak direkturnya ASDP kan gitu, pulang ke Indonesia disuruh kreatif, disuruh mengembangkan ini, Iya, malah kena. malah kena kasus. Jadi kita tadi topiknya dari PBNU, terus kok malah ke Enggak, LPDP maksudnya gimana? tadi, kalau misalnya serius memberikan ruang untuk ormas itu biar bisa berpartisipasi ngelola tambang gitu, biar enggak itu tidak dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar saja, nggak apa-apa. Tapi dengan prasyarat tadi, prasyaratnya juga dibantu gitu, tapi bisa ngerjakan sendiri. Nggak seperti sekarang, karena kalau hari ini kan yang dilakukan oleh semua politisi, rente kan namanya kan. Siapa? Tak kasih izin, Iya, nanti iya, kalau kamu nggak iya. bisa ngerjakan, ya udah cari orang yang bisa ngerjakan gitu. Kamu dapat komisi aja gitu. Kan itu yang jadi rusak itu kan, rente itu kan. Iya, betul. Coba pakar raksasa investasi Warren Buffett. Warren Buffett. Nah, itu bilang hanya 2 langkah ekonomi itu. Menciptakan parit pelindung, artinya bisnismu itu kalau bisa aman terus. Ada parit pelindung, entah berupa kelekatan orang pada produkmu, itu sudah parit pelindung. Yang mau ada pesaing baru nggak kan, karena sudah ada. Yang kedua, sabar. Itu aja. Sabar, parit pelindung, sabar, parit pelindung, sabar, parit pelindung, sabar. Nah, padahal itu yang nggak dilakukan oleh PBNU ini. Nggak sabar. Misalkan, oke, Pak Jokowi, nanti aja ya di tahun berapa kami akan sekarang magang dulu, ya kan? Memagangkan anggota-anggota PBNU ke perusahaan-perusahaan Iya. itu. Atau ya tadi disekolahkan misalnya. Iya. Atau kita ngumpulkan dulu modalnya Pak, biar nggak nunggu investor yang itu nanti jadi syaratnya macam-macam gitu. Berarti yang nggak sabar ada 2 segini. PBNU juga waktu itu, Pak Yahya waktu itu, dan Pak Jokowi. Ya, Nggak sabar. Kalau saya ngelihatnya ya nggak sabar Pak Jokowi. Karena memang harus semuanya dikerjakan semua saat itu. Memang, ya tapi kita buka, kita mau sabar atau enggak. Cuman menurut banyak orang memang kita harus sabar. Mungkin di kondisi tertentu kita harus sabar. Di kondisi tertentu enggak. Aspek lain dari Saya konflik. kira kalau mau ngelamar orang jangan nurutin sabar, keburu dilamar orang lain kan. Iya, Betul. tapi kesempatan nambang sama kesempatan jadi wapres harus garap sekarang. Harus sabar. Ya. Kalau nggak sekarang Bapak Isla nggak jadi presiden, nggak bisa jadi wapres. Gitu. Pesan kok sekarang, walaupun Pak Purbaya ngomong ABCD apapun, kok faktanya di lapangan nggak aku rasain. Gitu loh.